Dan ininya juga belum hancur yang kayak gini-gininya. Ya ini mungkin tadi apa namanya insidentil lah ya, kekurangan tuh dia makan habis gitu. Proses makannya maggot. Di sini kita sedang berada di TPS 3R ya. TPS 3R itu adalah arti dari tempat pengolahan sampah terpadu. Ada reuse, reuse, recycle. Di sini ada sampah organik, non-organik, dan B3. Dan kebetulan di TPS 3R Sepang ini kami dijadikan mitra oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang. Diberikan keleluasaan kami untuk berkarya di sini. Produk karya kami adalah mengolah sampah. Kebetulan kami ada di suatu komunitas kecil, yaitu namanya Pepeling, penggiat pecinta lingkungan. Kami ingin jelaskan apa yang Pepeling lakukan di sini. Ternyata Pepeling di sini mengelola sampah. Kita tahu sendiri, sampah organik itu adalah identik dengan jijik, kotor, bau, berpenyakit. Tapi kami malah tertarik ingin mencoba mengolah sampah seperti itu. Alhamdulillah, sampah organik di sini kami kelola dengan metode biokonversi maggot BSF. BSF itu adalah Black Soldier Fly atau lalat tentara hitam yang endemik hidupnya itu di Amerika Selatan, di Amazon. Awalnya kami membeli bibit secara online, ternyata di Indonesia sudah mulai ramai pengolahan sampah menggunakan biokonversi maggot BSF. Nah, di sini saya akan menjelaskan siklus hidup dari lalat BSF ya. Yang pertama itu dari lalatnya dulu. Setelah itu mereka itu kawin. Lalat kawin ini ya kurang lebih 2-3 hari setelah kawin akan bertelur. Nah, kita tahu bahwa si lalat ini umurnya hanya 5 hari ya. Yang paling tua itu betina. Yang paling cepat mati itu adalah jantannya. Karena jantan kalau sudah kawin, jantan langsung mati. Tapi si betina setelah bertelur baru mati. Satu klaster itu, kalau satu klaster itu bisa menghasilkan telur 500-900 larva. Telur ini akan menetas apabila sudah kita tetaskan di media khusus. Media khususnya itu bisa menggunakan ampas tahu, bisa menggunakan buah-buahan sayuran yang kita blending, kita haluskan, kita pastakan. Dalam 3-4 hari si telur ini akan menetas, akan menjadi larva. Sesudah menetas, masih kita tinggalkan di bak penetasan. Setelah sudah menganjak dewasa ke umur 5 hari sampai 6 hari atau 7 hari, ini langsung kita bisa pindahkan ke biopon. Apa itu biopon? Biopon itu adalah bak pembesaran maggot yang kita isi dengan sampah-sampah organik. 1 kilo maggot ini butuh sampahnya 10 kilo per hari. Setelah umur 2 minggu, ini sangat baik sekali untuk dijadikan pakan ternak. Pakan ternaknya itu bisa ke ikan, bisa ke unggas. Dan intinya mereka tidak perlu lagi ke depan untuk membeli biaya pembiayaan pakan yang begitu tinggi. Peternak tuh cukup bisa membuat ternak sendiri dengan mengolah sampah. Intinya seperti itu. Nah, yang selanjutnya, setelah ke larva dewasa atau maggot produktif untuk pakan, dia sudah berubah ke arah pupa. Nah, di pupa ini maggot sudah diam. Kalau bahasa kitanya sudah reinkarnasi, ingin menjadi kepompong. Nah, setelah 7 hari dia diam, bahkan bisa sampai sebulan. Kalau pakannya tidak pas dengan kontur tubuh yang dia punya, bisa 1 bulan. Tapi kebetulan di sini per 1 minggu langsung jadi lalat. Dari pupa ke lalat ini bagusnya itu seminggu sudah bisa menetas jadi lalat. Nah, di sini kita sudah bisa produk bibit. Kita pun bisa menyediakan di sini telur BSF bagi para peternak baru yang ingin mengembangkan biokonversi. Kita juga menyiapkan bibit pupanya. Tentunya ini sangat terbuka sekali untuk berbisnis lah ya. Kami mengambil sampah awalnya itu roadshow. Sampai sekarang malah, bukan awalnya. Kami masih terjun langsung mengambil sampah. Kenapa mengambil sampah? Ya ternyata memang kita harus memberikan contoh. Bukan hanya mengedukasi dengan bahasa saja. Nah, di sini kami ingin menjadi satu pilot project percontohan. Semuanya kita berikan contoh dengan aplikasi, dengan terjun langsung ke lapangan. Nah, ini sampah yang hasil tadi pagi kita ambil. Sementara ini kami baru bisa mengambil di pasar-pasar di Kota Serang. Yang mana sampah Kota Serang ini setiap harinya itu berkuota 380 ton sampah organik ya. Berarti ada kurang lebih 60% dibanding sampah anorganik yang ada di Kota Serang. Nah, ini bentuk sampahnya secara langsung kita ambil secara mandiri dengan menggunakan kendaraan yang ada.
Nah, siapa tahu gitu kan ke depan bagi masyarakat Kota Serang ataupun di luar Kota Serang yang ingin membuang sampah organik, silahkan buang ke tempat kami di sini. Untuk kita kelola, kita olah, dan ingin juga membantu tentunya mengurangi sampah di Kota Serang ini. Ini proses tadi penggilingan sudah. Nah, setelah digiling, si sampah ini masuk ke biopon atau ke pembesaran si maggot itu sendiri. Ya, di sini kita bisa lihat semua sampah yang sudah digiling langsung kita tebar ke sini. Setelah ditebar, kita langsung disimpan baby maggot yang sudah kita tetaskan 2-3 hari yang lalu. Ini adalah bak yang baru, maggotnya masih belum terlihat. Nah, nanti dari beberapa biopon ini ada apa ya? Ada kriteria waktu. Semua maggot yang disebar di sini pasti tertanggal, gitu. Ada tanggalnya. Dia sudah memiliki akte kelahiran lah si maggot di sini ya. Di sini ada 26 bak biopon. Satu bak bioponnya itu butuh sampah 450 kilo. Dikali 24 bak biopon. Coba berapa ton sampah yang kita butuhkan di sini. Nah, untuk itu peluang besar sekali kita untuk membantu mengurangi kuota sampah organik di Kota Serang. Saya sendiri di sini masih kekurangan sampah. Mudah-mudahan dengan kalimat yang kami sampaikan di sini banyak masyarakat yang mau peduli agar mulai dari rumah sendiri bisa memilah mana organik, mana anorganik. Malah kita pun siap mengambil sampah itu gratis tanpa dipungut biaya apapun. Nah, untuk itu mari kita lihat sekarang si maggotnya. Ini untuk layak jual. Come on. Ini kita lihat, ini adalah maggot pembesaran ya, atau akan kita jadikan indukan. Ini kuotanya adalah 30 kg maggot. Ini kita bisa lihat, ini di bawahnya. Nah, ini indukan yang bakal jadi pupa atau prepupa dan pupa. Nah, si maggot ini dalam tadi untuk pertama penjelasan siklus, dia kalau sudah tidak makan migrasi sendiri. Dia akan mencari tempat kering untuk memisahkan diri berinkarnasi ya. Inilah kita lihat. Ini kita siapkan space-nya untuk dia bermigrasi. Dalam waktu 3 minggu si maggot prepupa itu sudah memisahkan diri, dia sudah tidak makan, ingin mencari tempat kering untuk menjadi kepompong ya, untuk menjadi pupa. Ini akan dijelaskan apa sih produk dari pengolahan sampah organik itu. Ada 3 produk. Yang pertama adalah pakan ternak ya. Pakan ternak organik dengan protein tinggi, 46% kandungan proteinnya, si maggot tadi. Dan yang kedua adalah pupuk padat atau kompos. Ini di hadapan saya. Ini dari sampah yang terkumpul 6,7 ton. Sisa sampah dari 6,7 ton itu ya segini. Dan berbentuk produk jualan. Tentunya ini jadi kompos. Baik sekali untuk semua jenis tanaman ya. Ini mau dikasih ke palawija, ke sawah, atau ke bunga-bunga itu sangat bagus. Nah, ini masih murni kompos organik dari biokonversi. Penggunaan pemakaian itu 1:3. 1 kilo kompos murni ini dicampur dengan tanah 3 kilo untuk pemakaian. Karena kalau lebih kebanyakan ini kebagusan, terus efeknya nanti malah kurang baik untuk tanaman, bisa terlalu panas atau kekurangan oksigen lah. Ini produk dari maggot tadi. Tentunya kita tidak menjadi tolak ukur kalau harga. Justru kita berusaha menjual semurah mungkin. Karena visi misi kita tadi ingin meringankan para petani dan peternak. Masa kalau ingin meringankan itu kita jual mahal juga? Tidak. Kita pun ini dijual lebih murah dari pangsa pasar yang ada sekarang.